So, lo mau ngerubah hidup lo setelah merasa hidup lo gitu-gitu aja, nggak ada perubahan yang besar di hidup lo. Terus lo tiba-tiba ada motivasi, mau nyoba bikin perubahan yang drastis di diri lo. Gue sering ngeliat ini di pergantian tahun. Gue mau jadi orang yang baru esok hari. Gue besok mau mulai bangun jam 5 pagi, abis itu olahraga, baca buku, makan sehat, tidur 8 jam, nggak ngerokok lagi, nggak nonton bokep lagi. Tapi keseringan semua effort ini yang coba lo lakuin berakhir gagal. Dan kita jadi orang seperti kemarin lagi. Dan sebenarnya kenapa? Kita selalu beranggapan untuk bisa mencapai sesuatu yang baru atau menjadi orang yang baru, kita mesti ngebuang semua hal dari diri kita sebelumnya. Perubahan justru datang dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin berulang kali setiap harinya, yang seiring waktu bisa menghasilkan hasil yang besar. Dan buku ini ngebahas hal itu secara lengkap. Atomic Habits, karyanya James Clear. Dan buku ini ngejelasin gimana dari habit atau kebiasaan kecil bisa berefek yang besar, bikin kita lebih happy, healthy, dan produktif. Dan di sini dibahas kekuatan dan proses dari ngebangun habit yang baik dan menghapus habit yang buruk. Ada 4 kunci takeaway dari buku ini. Oke, yang pertama, 1% rules. Habit memang gak terlihat ngasih perubahan dalam hari ke hari. Tapi kalau contoh dalam 1 tahun, efeknya bisa sangat besar. Bisa ke hal yang positif atau bahkan yang negatif kalau kita biarin berkembang seiring waktu. Kalau kita lebih baik 1% setiap hari selama 365 hari atau 1 tahun, hasilnya kita akan menjadi 37 kali lebih baik. Tapi kalau kita 1% lebih buruk setiap hari, kita akan turun sampai ke 0. Kita sebenarnya sering ngeremehin kebiasaan dan perubahan kecil yang kita lakuin karena kita nggak ngeliat hasilnya, karena memang terlalu lama untuk lihat hasilnya. Apalagi kita hidup di dunia dimana kita dapat hal secara instan, padahal kita masih fokus ke hal yang punya manfaat secara long term. Maka dari itu kita harus ngebangun habit-habit yang bantu improve diri kita lebih baik dari waktu ke waktu. Karena kebiasaan yang baik bikin waktu itu teman kita, sedangkan kebiasaan yang buruk bikin waktu musuh kita. Itu quotes dari buku ini. Poin lain dari buku ini adalah the plateau of latent potential. Dari habit emang kita nggak bisa ngelihat hasil yang besar secara cepat dalam jangka waktu yang pendek. Kita berekspektasi kalau progres kita segaris lurus sama waktu, yang dimana realitanya hasil usaha kita itu seringnya tertunda. Baru setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kita ngedapetin apa dari hasil kerja keras kita. Untuk dapetin hasil itu prosesnya pelan memang, dan sering kita ngerasa kayak kita nggak bikin progres apa-apa nih gitu kan. Dan ini banyak ngebikin orang-orang putus asa. Ini yang di bukunya dibilang valley of disappointment, karena kita nggak ngedapetin hasil sesuai ekspektasi kita, terus kita kecewa nih. Tapi kalau dilihat dari graph dari buku ini, memang butuh waktu untuk ngebangun habit dan dapetin hasil yang besar. Semua hal yang besar berasal dari awal yang kecil. Yang kedua, screw goals, focus on system. Di sini James Clear bilang ada 4 masalah dalam setting goals atau mengatur sasaran. Yang pertama, winner and losers punya goals yang sama. Di buku ini dikasih contoh, setiap peserta olimpiade mau menangin medali emas, dan setiap calon karyawan pengen dapetin pekerjaan. Jadi bukan goals yang jadi pembeda antara winner and losers. Yang kedua, meraih goals itu cuma perubahan yang sesaat. Contoh, kita ngeliat kamar kita berantakan nih, terus ada motivasi buat ngerapiin kamar ya kan. Terus kita rapiin nih, oke, kamar kita jadi bersih. Tapi kalau kita pertahanin sistem atau kebiasaan males dan jorok yang bikin kamar kita berantakan, tuh kamar bakal berantakan lagi berapa hari kemudian. Sama kayak kita meraih goals, kita cuma ngerubah hidup sesaat aja. Yang sebenarnya kita perlu rubah adalah sistem-sistem yang nyebabin hasil-hasil itu in the first place. Yang ketiga, goals itu membatasi kebahagiaan kita. Kita sering berasumsi kalau gue udah raih goals gue nih, gue bakal happy. Kalau gue punya 100.000 subscriber, gue bakal happy. Masalahnya kita terus-menerus ngejauhin diri kita dari happiness sampai ke next milestone atau ke goals selanjutnya. Keempat, goals itu nggak sesuai sama kemauan jangka panjang kita. Ketika kita fokus pada suatu goals nih, apa nih yang kesisa untuk nge-push diri kita maju pas goals itu udah kecapai? Tujuan dari netapin goals adalah untuk menangin sebuah game, sedangkan tujuan dari ngebangun sistem adalah untuk ngelanjutin memainkan gamenya. Dan takeaway ketiga, rubah identitas lo. Ada 3 lapisan perubahan perilaku. Ada outcome atau hasil, terus proses, abis itu identitas. Banyak dari kita lihat hasilnya dulu nih apa, terus ke prosesnya, abis itu identitas. Daripada sebaliknya, dari identitas, proses, terus hasil. Jadi ada 2 basis nih, yang satu berbasis hasil, yang satu berbasis identitas. Supaya kita bisa ngerubah perilaku dalam jangka panjang, kita mesti ngubah identitas kita. Kayak contoh, wih, gue punya six pack ya kan, maka dari itu gue mesti workout, bakar kalori, terus gue bisa jadi orang yang sehat ya. Di sini kita masih bergantung berat sama motivasi, yang dimana itu datangnya hanya sesaat aja, yang bikin susah untuk pertahanin kebiasaan baik yang coba lu bangun. Konteksnya di sini olahraga. Tapi kalau berbasis identitas, oke, jadi karena gue orang yang sehat, gue mesti workout, mesti makan yang sehat, dan mungkin setelahnya gue bakal dapet six pack. Kita mungkin mulai suatu kebiasaan karena motivasi, tapi satu-satunya penyebab yang bisa bikin kita bertahan, yaitu ketika sebuah kebiasaan udah menjadi identitas kita. Oke, udah sampai sini nih. Gue mau mulai bangun habit deh.
Tapi gimana caranya? Well, di buku ini dijelasin ada 4 tahap dalam pembangunan kebiasaan. Cue, craving, respond, and reward. Pertama, cue atau petunjuk. Ini micu otak kita untuk memulai sebuah perilaku. Habis itu craving atau gairah, ngasih kekuatan kita untuk mulai ngelakuin. Dan respond atau tanggapan adalah aksi atau habit yang kita lakuin. Dan reward adalah goal terakhir dari setiap kebiasaan. Karena reward itu bikin kita puas. Lu dapat petunjuk, contoh lihat atau nyium bau Indomie ya kan, terus lu bergairah mulai pengen makan Indomie nih. Akhirnya lu respon dengan masak dah tuh Indomie. Abis itu lu makan. Lu muasin hasrat untuk makan Indomie yang akhirnya lu dapet kenikmatannya, terus lu kenyang. Sebenarnya mah Indomie satu bungkus kagak kenyang ya. Nah, ini bisa bertuju ke habit yang baik dan juga yang buruk. Nah, gimana untuk ngilangin habit-habit yang buruk dan membangun habit-habit yang baik? Kalau lu dari tadi ngeliat gue nengok ke bawah terus, tuh gue baca skrip cuy. Nah, dari 4 tahap yang tadi, nyambung ke takeaway keempat di buku ini. 4 Rules of Behavior Change. Yang pertama, make it obvious. Dan ini nyambung gimana kita ngatur lingkungan kita biar dapat cue-nya lebih mudah. Nah, ini yang gue lakuin supaya gue bisa minum 3 liter air putih sehari. Sebelumnya tuh gue jarang banget minum air putih yang cukup dalam sehari. Yang dimana minimal sehari 2 liter kan. Tapi gue selalu lupa untuk minum air putih. Ternyata kenapa? Karena cue-nya nggak pernah kelihatan sama gue. Kalau misalnya gue mau minum, gue mesti ke dispenser dulu atau ke kulkas dulu buat ambil air minum. Nah, yang gue lakuin adalah gue beli 2 botol gede masing-masing seliter. Gue taruh di meja kerja gue, yang dimana bakal selalu kelihatan. Jadi tinggal lirik dikit, oh ada air minum. Perubahan kecil tapi bisa langsung kebangun habitnya. Yang kedua, make it attractive. Gimana jadiin kebiasaan baru ini menarik? Caranya yaitu ngegabungin habit yang lo pengen lakuin sama hal yang lo suka, supaya habit ini bisa jadi sesuatu yang enjoyable. Contoh, gue pengen olahraga dan gue suka lagu rock. Ya, gue workout sambil dengerin lagu rock. Yang ketiga, make it easy. Nah, gue bakal pakai konteks minum air putih lagi nih. Makanya kayak tadi gue bilang, gue naruh 2 liter air di meja kerja gue. Supaya gue kalau minum nggak perlu bolak-balik dispenser lagi. Jadi lebih mudah. Dan ini pentingnya kita ngedesain environment kita. Kita bisa jadi arsiteknya. Kita bisa ngedesain supaya kebiasaan-kebiasaan yang baik itu lebih gampang dilakuin. Dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu lebih sulit untuk dilakuin. Dan yang keempat, make it satisfying. James Clear bilang, what is immediately rewarded is repeated. What is immediately punished is avoided. Apa yang kita dapat rewardnya secara langsung, biasanya yang kita lakuin berulang-ulang. Makanya kita suka banget kan scroll sosial media tanpa ujung kan, karena kita dapat boost dopamin dari situ. Makanya kita ulang-ulang terus nih kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, untuk membangun habit yang baik, kita mesti bikin habit ini immediately satisfying. Nah, contohnya, gue habis workout nih kan sejam. Habis itu gue bakal mandi shower, habis itu gue bakal nonton anime. Ya, itu contohnya ya, lu bisa abis workout makan yang enak yang lu suka gitu misalnya. Nah, ini ngebuat suatu habit yang pengen kita lakuin ini lebih satisfying. Nah, ketika kita combine semua hal tadi, kita dapat diagram seperti yang ada di buku ini. Kita mau habit yang bagus, kita buat obvious, attractive, easy, and satisfying. Sedangkan habit yang buruk, kita buat petunjuknya invisible, nggak attractive, susah untuk dilakuin, dan rewardnya unsatisfying. Seperti yang disebut di buku ini, habit itu nggak ada garis finishnya. Kebiasaan-kebiasaan yang kecil itu bukan hanya bertumpuk, tapi membentuk sebuah gabungan. Atom itu hal yang sangat kecil, tapi menjadi pondasi dari hal yang besar. Ini menarik